Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jemaat yang setia, yang selalu mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dan tak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menaikkan pujian kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita satukan hati bersama-sama di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau berikan hari baru yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk kesehatan pagi hari ini, kami untuk mengawali hari-hari kami. Terima kasih untuk tidur nyenyak kami, di mana kami boleh dibangunkan pagi ini dengan kesehatan yang baik. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama pagi ini, meskipun kami banyak dari teman-teman juga melakukan kegiatan masing-masing. Tuhan selalu berkati dan turun kasih rahmat pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kasih rahmat-Mu yang tak habis-habisnya dan tak henti-hentinya, yang tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami semuanya untuk melakukan ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Kiranya boleh dilancarkan dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami teringat juga untuk teman-teman dan rekan-rekan kami semuanya
yang pada saat ini di dalam perjalanan juga, supaya mereka boleh diberikan kesehatan dan dilindungi dalam perjalanan hingga sampai tujuan dengan selamat. Kau berkati kegiatan mereka masing-masing, Tuhan. Terima kasih, biarlah semuanya di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Alep yang akan memberkati kami semuanya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati persiapannya, supaya menjadi kepanjangan suara Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan jam persekutuan doa pada pagi hari ini dalam tangan-Mu dan pimpinan-Mu. Engkau berkati puji-pujian kami dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Juga kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Chong Alep, mari kita akan menaikkan pujian kembali dari PPR 2 nomor 83, Bisikan Pengharapan. Merdu seperti suara malam, tegap seperti tumbuhan, nyanyi dalam kesusahan hingga pada akhirat. Nantikanlah gelap lalu, angin ribut pun teduh. Nantikanlah fajar pagi bersinar dengan terang. Pengharapan, ku cinta suaramu, firman-Mu, beri selamat padaku. Pandang pada petang hari, matahari terbenam. Sekalipun dalam malam gelap bersinar bintang sorga. Sekalipun gelap gulita, pasti fajar merekam. Hidup kita pun samalah, pasti terang terbitlah. Pengharapan, ku cinta suaramu, firman-Mu, beri selamat padaku. Saya serahkan pada Pak Chong Alep. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan
hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman. Kami mohon kuasa-Mu ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu, Kau kuasai lidah bibir, dan lidah dan bibirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini, kiranya Kau bukakan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami masing-masing, serta kami Kau mampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membaca Ayub 1 ayat 13 hingga 22. Ayub 1 ayat 13 hingga 22. Ayub 1, 13 hingga 22. Saya akan membacakannya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh, sehingga orang-orang muda itu maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah dalam berbuat yang kurang patut. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya beberapa waktu yang lalu
saya membaca suatu semacam berita. Mungkin saudara-saudara juga sudah tahu cerita ini, yaitu ada suatu kejadian pada September yang lalu di suatu stasiun bawah tanah, ya tepatnya di Amerika lah kejadian ini. Kebetulan stasiun itu sepi sekali dan ada seorang wanita tunawisma yang menyenandungkan suatu lagu, dan lagu yang dinyanyikan itu terdengar sangat indah, karena memang mungkin selain suara dari wanita itu bagus, ada pantulan-pantulan di dinding stasiun itu, stasiun bawah tanah, sehingga suaranya terasa bagus dan kata-kata yang dinyanyikan itu sangat menyentuh hati. Dan rupanya secara diam-diam ada polisi yang merekam video tersebut yang berdurasi 1 menit. Kemudian si perekam polisi tersebut menyebarkan rekamannya itu lewat medsos. Setelah disebarkan, seketika video tersebut menjadi viral. Dan setelah ditemui, wanita ini berumur 52 tahun. Dia adalah imigran Rusia yang hijrah ke Amerika. Pada saat dia hijrah ke Amerika, dia berusia 24 tahun. Dan sebelum menjadi tunawisma, rupanya wanita ini adalah guru les musik, tepatnya piano dan biola. Nah, dia memang punya talenta di situ. Tapi karena problem kesehatan, dia jadi gelandangan. Mungkin juga karena dia sakit yang mungkin berkepanjangan sehingga harta miliknya habis untuk biaya pengobatan, sehingga dia menjadi gelandangan. Dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia memainkan biolanya di sepanjang jalan. Ya, semacam mungkin mengamen begitu ya. Nah, rupanya nasib buruknya tidak berhenti di situ. Suatu saat biolanya sebagai harta satu-satunya untuk menghidupi dirinya, untuk mencari nafkah, dicuri orang. Biola tersebut seharga $10.000, sehingga cukup menjadi incaran bagi orang-orang yang jahat ya. Nah, bisa bayangin gimana sedihnya perempuan itu. Dan rupanya pencuri tersebut tertangkap.
Tetapi pencurinya memang tertangkap, tapi biolanya itu dilempar oleh pencuri itu sehingga hancur berantakan. Jadi hilanglah harapannya itu dan dia tidak mempunyai sumber penghasilan lagi. Tapi wanita ini tetap masih bisa bersyukur sehingga dia tetap bisa bernyanyi dengan hati yang tulus. Dia menyanyi dan mungkin dari lubuk hatinya yang dalam, lagu yang dinyanyikan itu sangat indah dan betul-betul setelah diviralkan oleh polisi tersebut, benar-benar banyak netizen yang terkagum-kagum dan banyak yang tertarik sehingga berkomentar agar polisi mencarinya kembali. Karena netizen ini banyak yang menggalang dana untuk membantunya. Wanita tersebut bernama Emily. Nah, baru 2 hari kemudian ditemukan dan dia sangat terkejut karena dia tidak tahu sama sekali bahwa performanya itu beredar viral di medsos. Nah, karena kan dia tidak punya HP, tidak punya WiFi, jadi dia tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi, apa yang viral di dalam medsos. Dan saking terharunya, dia ragu untuk menerima undangan dari seorang pejabat yang segera mengatur untuk mendapatkan rumah untuknya. Luar biasa ya. Jadi ada yang tergerak sehingga si wanita tunawisma ini diundang dan dia mendapatkan sebuah rumah. Tidak berhenti di situ saja. Netizen berhasil menggalang dana dan terkumpullah dana sebesar $65.000. Nah, $65.000 mungkin kalau di kurs rupiah sudah sekitar 900 lebih, 900 juta lebih. Nah, saudaraku yang terkasih, luar biasa ya. Kalau dia mengamen mungkin dapat recehan sedikit-sedikit sekedar bisa buat makan. Tapi ini sekarang dia dapat dana sebesar $65.000. Saudaraku, kejadian yang menimpa Emily ini mirip dengan Ayub. Ayub semua harta miliknya habis. Tetapi Ayub tetap bersyukur dan berserah. Dan dia masih bisa berterima kasih kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dia yakin sekali dengan imannya bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup ini memang selalu ada pasang surut. Kadang kita lancar-lancar, kadang juga kita bisa jatuh terpuruk, dan kadang juga kalau benar-benar istilah orang dunia inisial, itu bisa bertubi-tubi, datang terus-menerus, bahkan sampai habis. Tapi bagi orang yang beriman tetap mensyukuri, tetap bisa
berserah kepada Tuhan, menggantungkan semua ini kepada Tuhan, karena percaya yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan kejadian-kejadian yang menimpa ini, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Seandainya wanita itu, mungkin si Emily ini masih, dia memiliki biolanya, dia mungkin tidak menyanyi, dia memainkan biolanya. Karena masih dapat bisa mendapatkan uang untuk makan, tapi terakhir biolanya pun hilang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyanyi, dan talentanya di situ. Dan luar biasa. Dan kejadian semuanya itu semua justru indah pada waktunya. Karena dia jadi gelandangan, dia menyanyi, menjadi viral, dan dia bisa mendapatkan rumah, dan dia bisa mendapatkan dana yang mungkin bisa buat modal, beli apa, sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang kurang menguntungkan, kurang baik, ya secara manusia kita pasti sedih. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kesedihan itu hendaklah jangan berlarut-larut, tapi kita percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar pada kita, yang tidak mungkin menelantarkan kita. Kita yakin bahwa semua akan indah pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, saya akan menutup dengan membaca Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliana. Terima kasih Bapak Jong Alep yang sudah memberkati kita di pagi hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum menaikkan pokok-pokok doa syafaat, kita slide-nya boleh ditampilkan. Kita akan juga mendoakan untuk Bapak Hadi ya, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita akan berdoa bersama-sama. Untuk doa syafaat pada pagi hari ini saya sudah share di Japri ya. Nanti setelah kita berdoa bersama-sama, nanti doa penutup akan ditutup oleh Oma Dani ya. Kita ada 28 doa syafaat yang akan kita panjatkan. Tapi sebelumnya mari kita akan menaikkan ujian. Kala ku cari damai, jawab Yesus jawaban hidupku. Ku
Yesus, jawaban hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur walaupun sementara laptop tidak merespon, tetapi kami bisa membukanya melalui HP dan akhirnya Tuhan menolong. Terima kasih untuk pelayanan tim media yang sudah melayani kami mempersiapkan ibadah kami pagi ini. Kami berdoa untuk perjalanan Pak Edi yang pergi berlibur, kiranya Tuhan melindungi sepanjang perjalanannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk pelayanan Yuli, juga untuk pelayanan Pak Lep, berkati firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah kami pagi ini. Kami bersyukur untuk Ibu Sunariati, berkati keluarganya, untuk keluarga Wirid dan keluarga Supri. Kami bersyukur untuk kesetiaannya. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga Pak Anton, Retno, juga Antonia, Aurel, dan Adriel. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini yang tetap setia dipakai untuk kemuliaan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Linda, berkati pelayanannya, kesetiaannya, berkati keluarga Hannes dan keluarga David di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Theo, untuk Yaya di dalam membantu pelayanan tim media kami. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaannya, boleh mengerjakannya dengan pertolongan-Mu. Tuhan berikan kemampuan untuk Theo sehingga dia boleh senantiasa siap menyelesaikan tugas yang sudah diberikan padanya. Terima kasih untuk berkat-Mu atas pekerjaannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Thomas. Kiranya Tuhan juga menjaga kesehatannya. Berkati keluarga Christian dan Angel, lindungi sehingga Angel boleh melahirkan dengan selamat. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hendra dan Ibu Priscilla yang begitu sabar menjadi ketua majelis di GKMI Pengharapan, agar Tuhan memberkati pelayanannya, berkati untuk Veta, untuk Yesi, untuk Sam. Kiranya semuanya Tuhan menjaga kesehatan Pak Hendra dan Yesi juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ruth yang begitu setia, Tuhan pakai di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dari tuannya, berkati keluarga
Roni, keluarga Yopi, juga Fani, kiranya Tuhan melindungi dia selama dia bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk kesetiaan Mbak Dwi, Pak Niko di dalam melayani bersama kami. Kiranya Tuhan juga terus menyertai pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Pak Indah, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan pakai Pak Indah untuk mengabarkan kabar keselamatan banyak kampung-kampung yang boleh dilayaninya. Kiranya Tuhan melindungi dari virus dan Tuhan menjaga keselamatannya. Kami juga bersyukur untuk Pak Jeffrey Tuhan, begitu setia mendukung pelayanan di GKMI Pengharapan, walaupun berada di Australia. Kiranya Tuhan memberkati Pak Jeffrey, Harumi, juga untuk Dita, untuk Brenda. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk Ibu Indriati dengan keluarganya, untuk keluarga Andri, untuk Brenda, untuk Cepi, supaya Tuhan terus menyertai kegiatan mereka. Kami juga bersyukur untuk Ibu Hana sekeluarga yang begitu setia dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan di GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan keluarga Pak Indarto dan keluarga Hadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mira yang berada di Pati. Kiranya Tuhan terus memberkati Mira dan menjaga ibunya agar dia boleh setia dan Tuhan melindungi selama kegiatannya di Pati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami anak-anak-Mu boleh beribadah bersama. Kiranya persekutuan pagi ini boleh menguatkan hidup kami sepanjang hari ini, boleh setia melakukan kehendak-Mu. Kami hanya persembahkan doa ucapan syukur ini kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan lagu Bapa. Terima kasih.